tampil ya. Nah, mungkin ini sedikit aja tentang KM, nggak sampai 5 menit. Jadi di knowledge management ini kita sudah menyediakan untuk sistem informasi, di mana ilmu-ilmu nanti semuanya akan di-share di sini ya teman-teman, termasuk salah satunya PGD-nya dari Mas Ilham ini tentang instrumentasi dan kontrol. Nah, ini web KM kita, BCBS, nanti teman-teman MKP juga bisa masuk di next karena masih sinkronisasi NID. Oke, mungkin yang pertama ada tentang knowledge sharing ini biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat ya, sama teman-teman di unit juga ada knowledge sharing. Terus yang kedua ada pair assist dan share learning. Pair assist ini biasanya digunakan ketika ada seorang pejabat tertentu ya, misal kayak asisten manajer atau SPV gitu, yang harus hengkang dari jabatannya dan digantikan itu ada yang namanya pair assist. Nah, nanti di sini teman-teman bakal diberikan oh jangan terlebih dahulu ilmu-ilmu terlebih dahulu sebelum menjalankan menjadi seorang SPV tersebut. Nah, terus yang ketiga ada project retrospektif ini biasanya setelah akhir project itu kita liput. Jadi ada liputan tertentu dan project-project tertentu, project baru itu bisa dimasukkan di project retrospektif ini. Selain untuk pembelajaran ke depan juga ya. Terus setelah itu ada COI, Community of Interest. Ini biasanya mungkin teman-teman udah pernah dengar tentang kelas bahasa Inggris, Pemana, dan lain-lain ya. Ini ada di sini. Itu komunitas-komunitas yang mendukung teman-teman untuk meningkatkan eh, selain di bidang perusahaan ya. Nah, untuk yang mendukung perusahaan biasanya kita ada COP. Nah, tujuan-tujuan dari COP ini nantinya untuk mengefektifkan, mengefisiensikan eh, apa yang jadi keluaran dari perusahaan. Contohnya kayak PGD ini dari Mas Ilham itu nanti tujuannya di tujuan terakhir itu bisa menjadi instrumentasi dan kontrol yang lebih andalan. Atau teman-teman bisa menjadi sosok Mas Ilham lah. Banyak. Terus ada dokumen expert dan expert locator. Nah, di sini nanti tujuannya juga membentuk expert-expert yang baru. Karena mungkin dari kita juga masih terbatas ya untuk expertnya, maka kita perlu untuk membentuk expert-expert yang baru, apalagi kita mendapatkan bidang-bidang yang baru, PLT, MG, dan lain-lain yang masih baru ya. Termasuk yang new renewable energy ya. Terus ada perpustakaan, nanti kita bisa storekan semuanya yang bentuk-bentuk laporan dan lain-lain itu nanti bisa disetorkan di perpustakaan digital ini. Nah, ini ujungnya adalah kita dapat berinovasi dari PGD dan lain-lain, nanti bisa diinovasikan, bisa menjadi penunjang-penunjang tertentu. Dan ini adalah kompetisi bahasa Inggris ya. Nantinya juga karena kita merambah ke dunia internasional, salah satunya kemarin juga pernah di Qatar ya, sama Pak Kusuli juga di mana itu. Nah, itu nantinya akan lebih bagus lagi ketika bisa didukung oleh bahasa Inggris competition ini ISA. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk PIC-nya bisa menghubungi Pak Khairul, Mas Ade, ataupun saya sendiri. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Ilham sudah diberikan waktu. Oke, untuk selanjutnya saya berikan waktu dan tempat kepada Mas Ilham di kali ini. Ya, monggo Mas Ilham. Ya Mas, terima kasih Mas. Suara masuk ya? Ya, Masuk Mas. izin share screen. Bentar. Nih, apa untuk materinya dadaan ya.
Share screen. Oke, sudah kelihatan ya? Betul. Salah ini. Ini salah judul. Hmm, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari TDC. Nah, ini melanjutkan tugas-tugas dari TDC yang seperti yang kemarin untuk melakukan sharing knowledge. Ya, untuk materi hari ini ya, jadi eh, tahun ini yang online dari TDC awalnya diminta untuk menjelaskan tentang apa prinsip-prinsip instrumen ya, kayak dasar-dasar awal-awal itu. Hmm. Jadi kayaknya kalau yang ahli-ahli ini sudah bosen materinya, nah jadi sedikit modifikasi. Saya nyoba untuk memperkenalkan kelanjutan dari transmitter atau sensor-sensor yang sudah sering kita kenal. Nah, jadi teknologi ini baru muncul akhir-akhir ini aja ya. Jadi setelah perkembangan komputer itu baru teknologi transmitter sama sensor berkembang ke arah sini. Untuk sensor yang dengan tipe sensor yang lebih advance, mungkin kapan-kapan akan saya coba sharing. Untuk sementara yang lagi booming di pasaran yaitu multi variable transmitter. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya boleh dipotong, diizinkan untuk dipotong. Jadi skema dasar yang saya buat seperti ini ya. Jadi biasa lah, biasa dari proses ada proses fisik ya, proses fisik yang akan diukur. Ini, ini untuk refresh saja ya. Di pembacaan transmitter itu mulai dari adanya pembacaan fisik atau adanya parameter fisik yang akan diukur. Entah itu pressure, jadi tekanan, temperatur, atau flow, humidity, dan lain-lain. Semua yang apa kondisi fisik yang akan diukur, speed, dan lain-lain, kecepatan, vibrasi ya sebenarnya. Nah, untuk mengkonversi besaran fisik yang mau kita ukur, kita butuh alat namanya sensor. Ya, sensor ini merubah dari besaran fisik yang akan kita ukur menjadi besaran listrik. Ya, besaran listrik. Mungkin Nah, bisa di slideshow, Mas. Hah? Apa? Di slideshow aja. Oh, slideshow. Oh iya. Nah, biar lebih besar. Hmm. Slideshow ini sebelah dia. Iya, iya. Di bawah. Nah, Oh iya. sebelah kanan. Nah, Nah, mantap. nah, kamera aku tak ngelapo kamera aku nyala barang. Sak. Butuh ndelok share screen-e ora butuh wong ndelok. Eh, eh, ya, jadi ini ya, kembali lagi intinya ini buat refresh saja. Pembacaan transmitter cara kerja seperti itu ya. Jadi ada sensor ya. Sensor ini Sensor ini merubah dari besaran fisik yang akan diukur menjadi besaran listrik. Besaran listrik ya, intinya besaran listrik. Nah, kita juga pernah tahu namanya gig ya. Gig ini ya pressure gig, temperatur gig ya. Singgung sih, pressure gig, temperatur gig. Yang dia juga sama-sama merubah besaran fisik, tapi dia nggak merubah besaran listrik, tapi ke besaran fisik lainnya yang dapat dilihat atau dapat dibaca oleh
pengguna atau user ya, atau manusia istilahnya ya. Karena namanya human machine interface ya. Kita bisa dikatakan gig ini ya juga human machine interface juga sama, cuma dia mesinnya mesin mekanik gitu ya. HMI ya. Jadi besaran fisiknya bisa dibaca oleh manusia yang namanya gig. Kadang juga ada pertanyaan, akurat mana transmitter sama gig. Nah, itu silakan aja. Ada beberapa apa istilahnya pendapat atau mazhab ya. Bisa rata-rata sih mengatakan gig lebih akurat karena dia tidak melewati beberapa konversi. Jadi cuman melewati satu konversi di bidang mekanis. Dan kalau emang mekanisnya itu mekanis yang akurasinya tinggi ya, berarti ya dia bisa dikatakan lebih akurat. Selain konversi apa langkah konversinya lebih sedikit, dia juga ada akurasi di sisi mekanis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau transmitter seperti ini. Jadi transmitter itu harus ada sensor yang mengkonversi besaran fisik ke besaran listrik. Misalkan kita ada dua sensor, pressure sama temperatur. Nah, besaran listrik yang dihasilkan dari sensor ini kemudian dikondisikan ya, pakai sinyal conditioner, sinyal conditioning salah ini. Nah, di mana nanti tegangan ini misalnya tegangannya kecil, milivolt misalnya. Maka untuk bisa dibaca itu bisa harus dikuatkan dulu pakai amplifier. Juga sensornya mungkin nanti keluarnya pulsa, maka dikondisikan menjadi apa sehingga nanti yang sinyal yang dihasilkan sensor itu bisa didigitalkan ya pakai analog to digital converter. Ini secara umum aja ya. Jadi intinya sinyal listrik berupa sinyal analog itu akan digitalkan terlebih dahulu. Sinyal digital yang terbaca akan diolah oleh prosesor ya, oleh prosesor. Ini gambar prosesor. Saya kita katakan kalau sering dengar namanya digital signal processing ya. Nah, digital signal processing artinya apa? Pemrosesan sinyal digital. Jadi dikonversi dulu ke digital ya. Jadi pakai ADC ke digital, ini keluar ke digital, baru diproses oleh CPU atau prosesor, Central Processing Unit. Nah, prosesnya dinamakan DSP, Digital Signal Processing. Nah, nanti dari CPU ini akan mengeluarkan output yang mana nanti ini outputnya yang akan kita gunakan entah itu dibaca entah itu masuk ke parameter ke apa ke komponen lain atau ke alat-alat lain di transmitter umumnya dia akan mengkonversi menjadi 420 miliampere ya ini standar sinyal instrumen jadi perjanjiannya perjanjiannya nggak pakai tegangan ya rata-rata nggak pakai tegangan tapi pakai arus 40 miliampere. Itu perjanjian aja. Kemudian selain dari 420, jadi di transmitter juga menumpangkan sinyal digital ya, sinyal digital yang sebenarnya sih bukan semi-semi bukan digital murni ya. Ini semi-semi digital ya. Karena dia sifatnya menumpang ke kabel 420-nya. Jadi berinterferensi dengan sinyal 420. Dia ditumpangkan. Kalau ditumpangkan, rata-rata harus berbentuk analog. Tapi dia berasal dari sinyal digital. Namanya Highway Addressable Remote Transmitter. Itu salah satu protokol komunikasi. Jadi transmitter HART itu dia mengeluarkan dua output, yaitu 420 dan sinyal HART. Oke. Jadi sebelum masuk ke kita contoh-contoh multivariable transmitter, sedikit menerangkan tentang protokol HART atau Highway Addressable Remote Transmitter. Ya, jadi sinyal HART ini dia menumpang pada dua kabel 420 miliampere. Ya, jadi teman-teman instrumen yang sudah sering megang alat, kalau dari transmitter kan mesti keluar dua kabel ya rata-rata ya. Dua kabel yang ke DCS dia 420. Nah, itu
Kalau kita ukur di paralel dengan kabelnya, itu kalau kita ukur pakai osiloskop, maka akan muncul sinyal seperti yang digambar ini. Nah, renggang, rapet, renggang, rapet, renggang, rapet. Hmm. Ini adalah sinyal dari protokol HART. Ya. Atau bisa kita ukur menggunakan milivolt AC. Ya. Kalau kita ukur pakai DC kan keluarnya 24 volt ya. Kalau kita ukur AC-nya, itu jangan kaget kalau keluar. Nanti dikira AC-nya itu tembusan dari 220 apa gimana. Itu sebenarnya enggak. Kalau kecil seperti ini, kemungkinan dia ada komunikasi HART yang lagi berkomunikasi dengan dia. Cuma kalau tidak berkomunikasi, artinya misalnya HART komunikator tidak dinyalakan atau tidak dihubungkan ke transmitter, dia tidak akan muncul ini, Mas. Ya. Di sinyal HART ini akan muncul kalau ada komunikasi dengan HART komunikator atau istilahnya HART slave-nya ya, HART slave-nya. Nah, sinyal HART ini seperti ini ya. Jadi tadi saya bilang kan dia semi-semi analog, tapi nggak murni digital. Dia seperti sinyal sinus, ya. Dimana kalau ini nggak kelihatan. Nah ini, kalau 1200 Hz itu dia berarti logic satu. Kalau 2200 Hz logic nol. Nah, renggang, rapet, renggang, rapet. Nah ini jadi kayak beat ya. Satu, satu, ini rapet lagi nol, 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 satu, nol. Nah, seperti ini. Nah ini gimana bisa bikin rapet renggang ada namanya itu hard encoder sama hard decoder ya. Jadi kita masukkan saja tinggal sinyal bitnya ya. Nanti dia keluar sudah dalam bentuk ini frekuensi shift keying ya. Jadi apa dikonversi langsung sama dia. Gambarnya bisa kita lihat di apa diagram ini ya. Nol rapet, satu renggang, satu lagi renggang. Dalam satu siklus frekuensi ya. Satu siklus frekuensi kalau dia renggang, dia ada katakan satu nol 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 ya. Dia hampir sama dia digital ke analog, cuma analognya itu dalam bentuk frekuensi shift keying, bukan analog langsung tegangan atau miliampere. Dari sini ada yang tanyakan hard dan lain-lain, nggak ada ya. Lanjut dan cepat Maria. Dia. Nah, langsung ke contoh ya. Ya, pada teori terus ya. Langsung ke contoh. Mungkin ada yang pernah lihat ini ya. Sebentar. Gambarnya kok gak ke copy oh iya. Jadi, ini ya. Jadi ini yang mungkin sering kita lihat bentuknya sama, differential pressure digunakan juga buat ngukur flow ya dari DP. Entah itu ini primary elemennya kebetulan ini pakai averaging pitot ya atau apa namanya eh, anubar ya kalau ada yang bilang Emerson tuh kalau bilang anubar ya dia namanya averaging pitot APT averaging pitot tube di sama sama seperti pitot tapi lubangnya agak banyak jarak-jaraknya ini pun juga ada hitungannya juga ya. Pitot dia membaca DP seperti biasa atau orifice ya. Orifice juga bisa dia membaca DP high sama low. Nah, umumnya kalau baca flow itu tinggal pakai DP-nya ini terus di akar DP ya di square root itu kalikan konstanta aja berapa. Itu sudah menghasilkan pembacaan flow ya. Nah, tapi untuk mass flow ya. Mass flow itu eh, flow yang dipengaruhi oleh massa beban, massa fluida.
atau ya bisa kita katakan massa partikel. Jadi misalnya air yang dingin dengan air yang panas itu beratnya beda ya. Atau gas yang dingin dengan gas yang panas itu beratnya beda. Tapi kalau volumenya sama. Nah, jadi bisa flow itu satuannya meter kubik per jam, berarti dia menghitung volume. Volume kan berarti kan seberapa seberapa fluida menempati satu ruangan. Kalau gas, ya dia menempati satu ruangan, maka volumenya satu ruangan itu. Kalau bentuknya bulat ya berarti volume bulat itu luas alas ya toh, luas penampang dikalikan tinggi volume. Atau kalau misalnya bentuk kotak ya berarti apa panjang kali lebar kali sepanjang jalurnya pipa. Itu dikatakan volumenya. Nah, kalau mass flow selain dia volumetric flow tadi ya, flow yang satu ruangan, itu dia juga dipengaruhi oleh apa namanya ya, berat jenis ya, berat jenis lah. Berat jenis itu dikonversi dari temperatur sama tekanan. Nah, biasanya kalau dulu itu cuman dP aja, nanti pressure dan tekanan ini, pressure dan temperatur ini nanti akan dikonversikan di DCS atau di PLC, dibikin perhitungan. Nah, kalau yang tip sekarang, ini sudah dijadikan satu semua, baca di transmitternya. Jadi transmitternya akan mengeluarkan 420 miliampernya sebagai mass flow. Ya. Di primary elemennya ini sudah ada temperatur sensornya. Temperatur sensor masuk juga ke dia. Yang DP juga masuk ke dia. Nah, pressure-nya diambil dari mana? Pressure diambil yang dari sisi high side. Jadi ini selain model diafragma untuk DP, yang pressure-nya ini pun juga ada sensor pressure-nya masuk. Di sensor pressure satu, terus sensor diafragma untuk DP, kemudian pembacaan temperaturnya. Oke, ini contohnya. Nah, kalau pernah lihat punyanya Emerson, ya seperti sebelah kiri ini ya. Nah, sebelah kiri ini. Jadi dia seperti kayak DP biasa, DP transmitter biasa, tapi dia bisa koneksi sama temperatur. Nah, ini. Jadi kita tidak perlu masang temperatur lagi di line-nya itu, terus tarik lagi ke tarik ke DCS, ya. Terus nanti baru DCS dihitung sebagai mass flow, tidak perlu. Cukup dari satu langsung keluar mass flow. Dan memang mass flow itu harus melibatkan temperatur dan tekanan. Kalau ada DP transmitter atau flow meter yang dia tidak melibatkan temperatur untuk perhitungannya, nah berarti dia nggak menghitung mass flow. Mass flow itu berat per satuan waktu ya, ton per jam atau kilogram per detik ya, ton per jam kilogram per detik. Kalau yang volumetric meter kubik per jam atau meter meter kubik per detik. Nanti bedanya bisa ke apa, perhitungan-perhitungan kayak termodinamika itu ya. Jadi orang-orang termodinamika harus butuh yang ton per jam atau berat berat mass flow-nya, bukan kilogram, bukan apa volumetric flow-nya. Nah, gimana kita bisa tahu parameternya dia? Apa bisa baca temperatur, bisa baca pressure, bisa baca flow-nya. Padahal yang keluar kan cuma dua kabel 420, ya kan? Nah, untuk itulah fungsinya sinyal hard ya. Di seperti tadi ya, yang ini tadi ya, sinyal hard tadi nih ya. Jadi selain 420 yang keluar, itu ada sinyal hard yang bisa kita baca. Hmm. Kita lihat di buku manualnya ya. Di buku manual, jadi kalau kita koneksi hard komunikator ke transmitter ini, akan ada beberapa parameter yang bisa kita baca. Nah, salah satunya proses variabel. Proses variabel ini istilahnya variabel yang dibaca oleh transmitter atau yang juga bisa dikatakan yang nanti yang dikeluarkan oleh transmitter.
Ya, dikeluarkan itu maksudnya diolah, terus hasilnya itu pembacaan itu ditampilkan. Di pembacaan ini bisa biasanya itu bisa ditampilkan di displaynya transmitter. Dipilih-pilih bisa pilih flow rate, energy rate, totalizer, differential pressure, absolute pressure, gauge pressure, proses temperatur, modul temperatur ya, dan lain. Nah, di sini kita lihat kan ini ada proses temperatur. Artinya kita bisa baca juga temperatur yang melewati DP ini. Ya. Jadi misalnya kita mau mengukur flow-nya PA vent misalnya ya, flow udara PA vent. Nah, biasanya kan ada flow meter DP sama ada temperatur sensor juga, ya kan? Ada dua transmitter lah, ada dua transmitter atau dua sensor. Nah, sebenarnya kalau kita pakai satu ini aja, ya mesh flow ini, dia sudah baca temperatur juga. Nah, dan juga bisa baca mesh flow juga, ya kan? Jadi tidak perlu butuh dua sensor lagi, tapi satu sensor ini juga sudah bisa membaca. Bahkan mungkin lah kalau akurasi, ya akurasi bisa dikatakan yang ini lebih lebih apa namanya, lebih dipercaya, ya lebih dipercaya. Temperatur yang di dalam transmitter DP ini, transmitter flow ini lebih dipercaya. Karena apa? Karena kalau temperaturnya ini sendiri error ya atau nggak akurat ya berarti otomatis pembacaan flow ini juga dianggap tidak akurat. Nah, padahal kita menganggapnya flow ini akurat. Nah, maka kalau kita anggap flow ini akurat, kita harus berarti juga menyatakan temperatur yang dibaca dia juga akurat. Jadi nggak bisa kalau kita ngomong, oh temperaturnya nggak akurat, sensornya ini, tapi kita ambil flow-nya, ya kan nggak boleh. Kalau kita sudah ngakui flow-nya itu akurat, ya maka semua sensor yang berhubungan dengan dia dianggap akurat. Nah, ini bisa dilihat di buku manualnya DP transmitter. Ya, daripada aku bikin masuk-masuk tambah-tambahi buku manual, langsung lihat buku manualnya ya, buku manual ini. Nah, sebenarnya kalau kepingin apa istilahnya apa ya belajar instrumen ya itu ya mending kalau saya ya mending belajar buku manual ya. Buku manualnya ada banyak, transmitter ada ribuan, ratusan ribu mungkin ya. Jadi kalau mau baca buku manualnya ya, ya itu banyak kesempatan ya. Kalau cuman baca buku teori dasar ya, 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 ya penting cuman kalau mau tambah-tambahan bacaan, mending baca buku manual. Karena nanti bisa kelihatan, oh ternyata teknologi sekarang sudah hampir enggak nutut ya, enggak nutut. Ya tinggi lah. Mas Coba, Ilham, izin tanya boleh? oh boleh, boleh Pak, boleh Pak, Pak Suhu boleh. Eh, izin mengonfirmasi pemahaman. Jadi alat ini yang ditampilkan ini transmitter ini kalau di halaman slide 2-nya Mas Ilham tadi berarti itu satu slide itu mewak- udah mencakup keseluruhan fungsi satu transmitter tadi ya. Dingin. Outputnya eh, Mm-mm. outputnya berarti yang 420 sama yang hard itu ya ada dua. Ya. Mm-mm. Terus kalau di pembangkit kita kan yang sering dipakai kan yang 420 miliampere. Ya. Mungkin aku kelewat yang fungsinya sinyal hard tadi dipakai untuk apa ya Mas Ilhamnya? Matur suwun. Mm. Oke. Ya Mas Yud. Jadi yang sinyal hard ini kalau sekarang sementara difungsikan cuman untuk membaca parameter ini aja Mas. Parameter yang digunakan untuk mengkalibrasi biasanya. Jadi kalibrasinya itu kita masukkan di zero trim sama span ya zero span. Jadi zero spannya itu dimasukkan lewat hard communicator.
Nah, hard komunikator tuh kayak Hmm. kayak Jadi gini. untuk saat ini yang sinyal hard itu masuk ke alat ukur gitu ya. Ya, Alat hard ukur yang hard komunikator. komunikator itu di situ nanti fungsinya untuk kalibrasi gitu ya. Nah itu Ya, ya. heeh. Sementara belum Sementara cuman dipakai untuk heeh. proses atau ke HMI atau apa belum 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 dipakai gitu ya. Atau Ya, gimana? belum. Di Oh, oke oke. hard komunikator ini kan sementara ya, sementara rata-rata cuma dipakai buat kalibrasi sama baca. Nah, tapi ada juga Mas, ada juga yang DCS atau PLC itu dia support hard juga. Eh, jadi digunakan untuk memberikan apa istilahnya ya? Memberikan ring, Mas. Jadi ringnya itu bisa disetting lewat DCS. Ya. Jadi gini misalnya, misalnya itu eh, yang paling sering flow ya, yang paling sering flow orifice itu dia bacanya kan pressure, misalnya 0 sampai 10 kPa. Nah, ini setara dengan misalnya 0 sampai 800 ton per jam. Kita bacanya pressure 0 sampai 10 kPa. Nah, terus kan bacanya bacanya pressure, keluarnya flow. Hmm. Flow-nya, ringnya 0 sampai 800 ton per jam. Berarti kan kalau ada inputan 10 kPa atau terbaca pressure 10 kPa, seharusnya dia keluar 800 ton per jam kan Mas ya? Nah, itu nyeting di ringnya. Nah, suatu saat kemungkinan ganti orifice. Nah, ganti orifice akhirnya perhitungannya nggak jadi lagi 0,800 tapi 0 sampai 1000 kan. Artinya 10 kPa yang terbaca itu setara dengan 1000 ton per jam. Nah, beberapa DCS itu sudah tidak perlu lagi pakai hard communicator untuk ke lapangan, connect ke sensornya, ya, ke transmitternya, connect gitu, tidak perlu. Di DCS-nya tinggal langsung masukkan high ring-nya 1000, low ring-nya 0. Nah, itu nanti dia pas di 10 kPa baca, 20 miliampernya dia sudah terdetek 1000 ton per jam. Itu ada, Tapi ada yang yang begitu. data yang dipakai tetap pakai yang 420 atau data yang dari hard communicator itu? Maksudnya sinyal yang dari hard communicator ke DCS atau tetap yang Nah, 420 miliampere? ya 420-nya itu dibuat baca outputnya kan Mas ya. Outputnya konversinya dibacanya cuma 420 miliampere aja kan bacanya. Oh 420 gitu ya. miliampere aja ya. Tapi kan nanti kalau misalnya gini, aku ndak men-setting ringnya di lokal ya, ndak men-setting ring pakai komunikator. Berarti kan di sensornya di transmitternya itu ringnya masih 0,800 kan Mas. 0,800 ton per jam masihan kan di transmitternya. Nah, pressure-nya terbaca 10 kPa. Mentoknya kan berarti kan ya, mentoknya 10 kPa. Keluarnya 20 miliampere. Tapi transmitternya bacanya 800 ton. Ya. Oke Kita oke ingin paham paham. ingin Kira-kira ngerubah, paham. nah, ingin Berarti ngerubah, ada dua ya, tarian kabel ya untuk enggak, satu hard tok. communicator. Oh satu Itu aja. aja, satu. Karena tadi ini sinyalnya itu numpang, Mas. Oh numpang di Sinyalnya numpang. 420. Numpang di sini. Ya, sinyalnya numpang. Ini enggak, gambarnya enggak numpang. Sinyalnya numpang aja. Numpang di sini. Oke oke oke. Mm-mm. Nah, itu memang beberapa teknologinya DCS sudah ada. Dia bisa men-setting ringnya transmitter tanpa perlu pakai hard communicator ke lokal. Men-settingnya pakai sinyal hard, tapi 420-nya yang dibaca itu dibuat tampilan atau menampilkan nilai flow-nya. Ya apa yang Oke mulai dipahami Mas. nah, Oke makasih makasih. lega praktek kan saja susah ya nah, ya. Ya situlah pokoknya. Nah, ini ada sih ya ini apa ya? Wah, sih dalam wis dalam iki san. Ya, intinya gitu. Jadi nggak cuma analog input yang dibaca, tapi juga hardcome-nya juga dibaca.
Itu. Nah, oh ya, ini lanjut yang ini. Nah, jadi ini salah satu contoh buku manual dari Rosmond 3051S multivariable transmitter ya. Rata-rata kalau beli kan cuma Rosmond 3051 aja ya, tapi bukan yang multivariable transmitter. Nah, sini. Kalau yang multivariable transmitter rata-rata sudah tidak bisa dikonfigurasi pakai zero span biasa ya. Kalau zero span itu dia menentukan inputannya berapa, inputannya itu dikonversi jadi ring berapa sampai berapa dan inputannya cuma satu. Kalau di multivariabel sudah pakai software ya, rata-rata sudah pakai software dan hardnya sudah pakai hard modem. Kalau punya ada yang tahu hard modem, sorry. Dia terhubung ke komputer, ya, hard modem. Lihat, keluar kok video. Hard modem USB. Nah, seperti ini. Dia dua kabel hard ya, masuknya ke USB. Nah, nanti kita install softwarenya. Softwarenya seperti ini. Ini pakai Rosmond Engineering Assistant. Ya. Di sini ada macam-macam. Jadi konfigurasinya tuh harus milih fluida juga, properti fluida, primary elemennya juga dipilih. Nah, karena sensornya lebih advance, ya, konfigurasi nyetingnya pun ya agak lebih ruwet, ya biasa gitu lah ya. Semakin canggih, semakin ruwet kadang ya. Semakin canggih, semakin gampang ya tinggal serahkan ke vendornya, yang penting dipasang selesai dia bisa. Nah, ini milih apa fluidanya. Kenapa kok fluida harus dipilih? Ya, karena dia nanti akan mengkonversi berat jenis dari temperatur sama pressernya. Lah, berat jenisnya itu kan tergantung tipe fluida. Ya, berat jenisnya air sama berat jenisnya alkohol ya jelas beda. Nah, berat jenisnya minyak juga jelas beda. Makanya harus ada settingan pemilihan fluida juga. Nah, ini banyak ini. Settingnya banyak settingnya. Nah, ini seperti ini. Ya. Pressure lebih ruwet. Saya dulu punya pengalaman di unit untuk nyeting yang sama gambarnya seperti ini, ya, pakai multivariable transmitter, ya agak, ya emang agak agak ruwet-ruwet dikit lah. Salah milih fluida itu juga tidak jalan. Terus apa namanya density gak cocok ya, angkanya agak nyeleneh juga. Terus primary elemennya juga dipilih. Ya ini ada macam-macam kan. Karena nanti beda-beda primary elemen itu juga beda. Oh, nggak jadi gedean sih. Nah, beda primary elemen dia juga beda ini istilahnya apa ya? Konstantanya ya. Konstanta kan kalau kalau flow meter itu akar dari differential pressure dikalikan konstanta orifice. Konstanta orifice itu kalau kemarin ada yang sudah ikut perhitungannya itu kalau orifice biasa perhitungan luas penampang. Nah, nanti di nozzle anubar itu beda lagi. Nggak cuman perhitungan dari luas penampang luar sama luas penampang dalam. Ada venturi dan lain-lain lah. Ya gitu. Nah, ini banyak ini. Nah, yang jadi perhatian, yang jadi fokus di pembahasan ini adalah dari hardnya ini, itu dia juga mengeluarkan pembacaan selain mass flow yang
dikeluarkan 420-nya, yaitu pembacaan pressure dan pembacaan temperatur. Di mana nanti kedua parameter ini ya itu mungkin suatu saat entah itu di DCS-nya, entah atau kita bikin alat inovasi atau gimana, kita manfaatkan pembacaan lain selain yang dikeluarkan 420-nya. Ya. Gimana caranya? Nanti di akhir-akhir slide kita coba eh, ada berapa literatur untuk juga membaca dua temperatur lain yang istilahnya tersembunyi di transmitternya itu. Ya. Lihatnya di sini, proses variabel di manual buku hardnya. Contoh kedua, ada yang tanya langsung bisa nanti ya dipotong langsung enggak apa-apa. Ada Mas Ilham dari kolom komentar Oh, kolom komentar. Wah. dari Mas Hafiz. Mas Ilham minta tolong dijelasin dong bagaimana mengukur flow dan temperatur, bisa menggunakan pressure dan apakah jenis perhitungan tersebut akurat. Mohon maaf, awam soal teknik soalnya. Oke, Super sekali memang, Mas. super sekali. Mengukur flow dan temperatur bagaimana mengukur flow dan temperatur bisa menggunakan pressure. Bil. Bagaimana? Oh, ini tak koreksi sedikit pertanyaannya ya. Jadi kan maksudnya minta tolong dijelasin dong bagaimana mengukur flow aja, mengukur flow menggunakan pressure dan temperatur. Nah, gitu. Iya, Hafiz TDC lagi. Iya Iya Mas, Mas Ilham. Iya Mas. operator itu Mas dulu Mas. Nuangkel. Super sekali ya. Iya, iya. Iya Mas. Jadi flow itu kalau di differential pressure ya, ini kan bisa flow juga ini, ya kan? Ya baca dari DP dan temperatur. Nah, gimana caranya lah itu ya emang agak panjang ya. Di sini mungkin ada di sini coba. Nah, ini ada mass flow conversion example. Nah, nah ini Mas, rumusnya gini. Ya. Si. Ya ini mass flow conversion. Ini apa enggak ya? Nah, kalau kalau kita nyeting sudah ada settingannya semua di sini. Tinggal kita masukkan sesuai dengan keadaan di lapangan. Hmm, Ini enggak Berarti ada. tinggal input data aja ya Mas itu. Ya, kalau rumusnya sih kalau mau sih ya yang kemarin ini yang rumus panjang ini. Nah, yang kemarin itu juga sempat ada tambahan. Mana ya? Pressure. Nah, ini soalnya mana ya? Oh ini. Nah ini nih. Nah ini konversinya ya, konversinya. Jadi kita baca DP sini, differential pressure antara dua titik di ini bentuknya nozzle ya, atau bisa dikatakan ya orifice nggak masalah sih. Yang penting beda luas penampang. Dengan mengukur di luas penampang yang berbeda, differential pressure-nya ya, kita bisa mendapatkan nilai flow-nya, Q. Ya, I-nya ini dapat rumus dari akar 2 dP per rho ini. Nah, ini seperu A1 ini dikatakan konstanta orifice. Ini ya, kalau di konversi ini akar 2 G delta H per konstanta orifice. Nah, rumusnya panjang emang. Tapi ini secara teoritis saja ya. Jadi belum tentu bentuk nozzle-nya. Karena ada bentuk nozzle-nya itu agak miring, agak apa melengkung gini gitu. Ada yang agak
agak gembung gitu. Nah, itu nggak bisa sesederhana ini untuk dikonversi. Maka biasanya konversi pressure atau differential pressure-nya, konversi ke flow itu berdasarkan hasil pengujian. Ya, hasil pengujian. Jadi di pabrikannya itu nanti dia dikasih flow standar berapa. Terus nanti terbaca differential pressure berapa. Flow berapa, dp-nya berapa. Flow berapa, dp-nya berapa. Nanti ketemu kurva konversi dp ke flow. Nah, seperti yang tak bilang tadi itu. Jadi nanti ketemunya 0,10 kPa differential pressure-nya. Itu sama dengan 0,800 ton per jam. Nah, bentuknya, bentuknya garisnya biasanya kalau pressure itu enggak linear. Kalau differential pressure ke flow, tapi bentuk square root, jadi melengkung ke atas gitu. Nah, makanya tadi saya bilang ketika primary elemennya berubah, ya, maka belum tentu 0,10 kPa-nya tadi itu dikonversi jadi 0,800 ton per jam lagi. Tapi bisa aja dia jadi 0 sampai 1.000 ton per jam. Itu berdasarkan hasil pengujian. Kita cuma nerima aja dari pabrikan. Bisa disimulasi juga pakai SolidWorks, Flow, Simulation juga bisa. Jadi kapan-kapan kita nyoba ya. Oke, Mas. Bingung apa? Bingung, Fit? Ya, Ya, pernah dulu sih, Mas. iya, bingung apa bingung ya. Situlah kok intinya. Tapi tetap ya, itu maksudnya pressure ya sendiri, differential pressure flow untuk flow ya beda transmitter sendiri ya. Jangan nanti kalau di CCR ada pressure sendiri, ada differential pressure sendiri, ada flow sendiri, dikatakan nanti semua hampir apa bisa berkorelasi semua ya belum tentu. Oke lanjut yang apa tipe transmitter lain ya untuk menambah hasanah, Pak. Menambah hasanah. Sayangnya flowmeter Coriolis. Mungkin ada yang pernah lihat seperti gambarnya gini ya. Ya. Jadi dalamnya itu isinya kayak melengkung gini, pipa fleksibel melengkung. Ya, fleksibel melengkung. Dia cara kerjanya, pipa ini akan bergetar, ya bergetar, berayun lah, nggak bergetar ya, berayun. Di nomor 3 ini ada kayak aktuator magnetiknya yang membuat dua pipa ini akan berayun. Nah, ketika nggak ada flow, maka ayunan di sisi nomor 1 dan nomor 2 itu punya fase yang sama. Tapi ketika dia ada flow, nah ini mulai ada perbedaan fase. Artinya misalnya kalau masuk yang nomor 2, yang satu ini lebih cepat mendekat, yang sisi sebelah kirinya masih menjauh. Nah, nanti semakin cepat perbedaan selisih kecepatannya mendekat sama menjauhnya itu akan lebih rapat lagi, lebih lebar lagi ya. Ini pakai metode apa aku lupa ini. Ada hukumnya sendiri kok. Nah, yang diukur sebagai mass flow-nya ya. Jadi gini. Jadi kok tadi itu kan DP elemen itu dia secara teorinya menghitung volumetric flow ya. Tapi karena dia ditambahkan dengan pembacaan temperatur sama pressure, dia bisa dikonversi menjadi mass flow ya, ton per jam. Nah, tapi kalau punyanya Coriolis ini ya dengan membaca fase shift-nya ini itu sudah menunjukkan mass flow-nya langsung ya. Jadi dia satuannya sudah ton per jam, bukan lagi meter kubik atau sentimeter kubik per jam atau per sentimeter ya. Jadi dia langsung mass flow. Nah, itu tergantung teorinya ya, tergantung hukum fisikanya. Dia sudah mass flow. Nah, yang kita soroti di sini nanti kalau cara kerjanya ya kapan-kapan bisa dibahas. Yang kita soroti di sini tetap berarti dia 420-nya keluar mass flow. Oke ya, ini salah ya, mass flow ya, mass flow. Nah, tapi dari sinyal hardnya, ya, ternyata kita bisa baca ini. Temperatur juga bisa baca, ya, karena ada sensor temperatur di dalamnya.
ya. Density juga bisa baca, ya. Density bisa baca kenapa? Jadi gini, di teorinya dia, ketika nggak ada aliran, ini kan bentuk fasenya kan kayak sinus ini ya, kayak sinus. Nah, frekuensi sinusnya ini itu tergantung pada berat jenisnya. Ketika misalnya air biasa, kalau pernah lihat selang digerak-gerakkan, kalau air biasa dibandingkan sama diisi madu misalnya agak berat. Nah, kalau selang diisi air biasa kan kalau digerak-gerakkan kan lebih enteng kan ya, lebih cepat ya, set 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 lebih cepat. Kalau madu dia kan agak berat. Nah, berarti kalau agak berat, sinyal sinusnya ini frekuensinya akan lebih lebih berarti lebih kecil ya. Periodenya lebih besar, lebih lebar gini. Nah, dari frekuensi itu bisa diambil nilai density. Nah, density. Pressure juga bisa baca. Ada sensor pressure-nya juga. Viscosity juga berhubungan dengan tadi ini, dengan density-nya. Ya, temperatur juga ada sensor temperaturnya. Nah, di sini misalkan kita mengukur ini biasanya dipakai untuk minyak HSD, ya minyak HSD. Berarti kan kalau sering pakai minyak HSD itu ya kayak PLTMG ya, PLTMG dia pakai ini. Nah, daripada kita masang lagi sensor temperatur, ya, atau bahkan kita masang sensor viscosity ya atau density kan, kan kalau kita lihat minyak itu viscosity-nya udah berubah atau oli ya, berarti ada sesuatu yang ah, berbahaya ya. Misalnya kayak ada airnya di minyaknya itu kan berarti viscosity atau density-nya kan sudah mulai berubah kan. Nah, itu daripada kita masang sensor lagi, seharusnya cukup dari volumeternya itu kita baca juga sudah bisa. Nah, ini yang maksudnya untuk materi ini tuh mau saya lebih apa ya? Lebih tonjolkan ya, ditonjolkan multivariable transmitter ini transmitter yang sudah sering kita lihat. Tapi ternyata sangkaan kita dia tidak cuma mengeluarkan mass flow aja, atau nggak cuma dibaca flow-nya aja. Nah, dia juga bisa mengeluarkan temperaturnya, pressure-nya, viscosity, dan lain-lainnya. Yang itu pun kalau dirupakan transmitter lain, harganya bisa-bisa nanti sama kayak beli ini lagi. Ya, kan eman-eman uangnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita ngambil sinyalnya ini? Nah, itu tetap kita pakai sinyal hardnya. Bagaimana cara bacanya nanti di akhir slide ada. Oke, terus ada lagi oksigen analyzer oximeter ya, sering kita lihat juga di boiler ya. Di boiler ini yang sering kita tahu dia akan baca cuman oksigen konten persen dalam bentuk persen ya toh. 5% atau 2% oksigen. Dan ini sering kita jadikan patokan buat combustion tuning ya. Nah, kita bedah transmitternya. Ya, ternyata di oximeter ini selain dia membaca oksigen konten ya, dia ternyata untuk menghasilkan pembacaan oksigen konten yang akurat itu dia juga baca temperaturnya juga ya. Jadi dia baca temperatur di area yang dia ukur ya, sebagai koreksi pembacaan sel oksigennya. Ya, ya. Nah, untuk itu daripada kita pasang sensor temperatur di tempatnya dia ya, di tempat yang dekat dengan dia ya. Alangkah baiknya gitu ya, alangkah murahnya ya, alangkah alangkah lebih efisien kalau selain kita baca oksigen kontennya, kita juga baca temperaturnya juga. Nah, ini pun di oximeter pun juga bisa jadi istilahnya predictive maintenance dari sensor ini. Dulu saya pernah ngajukan juga itu istilahnya predictive maintenance-nya oksigen. Karena kita kan taunya persentasenya oksigen aja. Nah, taunya error apa enggaknya kan nunggu sampai entah itu keluar error atau nggak baca sama sekali. Ya. Padahal kalau di buku manualnya itu, ya
Kalau pembacaan temperaturnya sudah tidak stabil, ya, itu berarti heaternya itu sudah tidak bagus. Itu sudah bisa mempengaruhi pembacaan oximeter. Nah, jadi sebelum benar-benar oximeter itu rusak, pembacaan temperaturnya juga bisa dilihat. Kalau dia masih bacaannya stabil atau masih terbaca, berarti oximeter ini masih bisa diakui akurasinya. Tapi kalau sudah tidak terbaca atau dia sudah hunting atau gimana, nah, maka akurasi pembacaan oksigen konten sudah tidak bisa dipakai lagi sebagai acuan. Dan insya Allah kalau setahu saya itu perbaikannya termokopelnya lebih gampang sih. Maksudnya itu daripada sampai ngerusak oksigennya dulu, temperaturnya ini bisa diganti dulu. Nah itu ada flometer, ada oximeter. Nah, ini ada lagi juga flometer juga namanya Vortex. Nah ini kemarin Mas Barun apa Pak? Banyak perkara Vortex. Di Vortex ini juga sama. Dia mempunyai beberapa pembacaan. Ini sama Coriolis lah. Maneman kalau tidak ditarik juga. Ya, ada satu tadi belum selesai ya. Jadi selain selain apa ya multivariable transmitter, ada yang ini bisa saya namakan multi point transmitter ya. Multi point transmitter temperatur ya. Temperatur multi point transmitter. Jadi bisa bisa di ya, ini kalau bisa kelihatan ya. Nah, ini satu satu gini itu beberapa temperatur. Ya. Ada lagi yang modelnya seperti ini. Nah, ini satu batang, tapi poin-poin suhunya sendiri-sendiri. Ah, jadi satu transmitter ini bisa baca 1, 2, 3, 4, 5, 5 temperatur di, di tiap titiknya ini. Aplikasinya di mana? Bisa di silo. Ini ya, kalau kalau lihat di bukunya ini, apa kalau lihat di buku manual ini ada yang di silo, storage tank. Jadi dia baca temperaturnya nggak di sini, cuma satu titik aja, di beberapa titik. Bisa juga kalau misalnya dipasang. Jadi ini selain itu juga untuk menjawab ada beberapa pertanyaan ketika termokopel atau RTD, termokopel ya biasanya, termokopel yang masuk ke furnace. Hmm. Apalagi kalau yang diukur di atasnya apa itu bed itu ya, itu kenapa kedalamannya beda, pembacaan temperaturnya juga beda. Ya. Makanya perlu di apa perhatikan kalau termokopel itu bukan pembacaan multi point ya, bukan pembacaan averaging itu bukan seperti kayak DP tadi enggak, tapi dia satu poin. Intinya temperatur yang terbaca itu adalah temperatur yang ada di ujungnya termokopel. Ya, jadi kalau masuk beda ya berarti bawahnya ujungnya termokopel itu pada posisi suhu yang berbeda. Ya. Tuh. Makanya ada beberapa sensor yang dia memang menyediakan untuk multi point karena memang termokopel itu hanya untuk mengukur di satu titik ya. Jadi jangan dianggap ketika masuk furnace satu titik itu mewakili satu ruangan. Nah, itu enggak ya, tetap satu titik. Kalau misalnya di situ satu titik itu kebetulan ada lonjakan lonjakan api atau jilatan api ya udah dia apa namanya bacanya lebih tinggi daripada sebelah-sebelahnya. Atau mungkin di gas kebetulan ada fluktuasi gas di situ atau turbulensi gas di situ pas di titiknya temperatur ujungnya termokopel ya dan lebih tinggi daripada yang nggak ada fluktuasi atau apa itu apa namanya swirl itu apa namanya ya. Ya situlah pokoknya lah.
Gitu ya. Eh, terus kesel lambe nih. Eh, ini. Nah, sekarang kita menuju ke bagaimana mengolah sinyal hardnya tadi. Ya, ini sudah mau finish. Di selain yang tadi saya sampaikan di Mas Yudi tadi, pembacaan hard itu sudah bisa ditangani oleh modul analog input DCS, ya yang tipe-tipe baru sudah bisa baca. Nah, kalau misalnya belum, maka kita bisa misalnya pakai modul ini, ya, hard ke Modbus. Kenapa harus Modbus? Ya, karena protokol digital yang sampai sekarang ini mudah untuk dibaca, yaitu di Modbus. Maka gimana? Terus kemudian hard ini pun dia tidak bisa langsung dibaca oleh USB atau gimana, nggak bisa karena dia bukan protokol digital. Ya, dia semi-semi analog ya. Tadi seperti tadi kan pakai frekuensi tapi beda beda frekuensi menandakan beda biner. Nah, harus konversi ke Modbus dulu. Salah satunya pakai modul ini. Ini modul yang ya istilahnya ini Taiwan nggak salah. Semi-semi Cina. Banyak yang mahal-mahal lebih mahal banyak. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kita ingin nampilkan parameter semua sensornya ini. Ya ada kalau ini kan misalnya kilometernya tampil tiga gitu ya, tiga parameter. Nah, dilewatkan dulu pakai ini di paralel bisa ya ini ya, di paralel sama 420-nya bisa. Jadi 420-nya langsung ke DCS misalnya, terus yang dua kabelnya ditappingkan ke modul ini, kita baca di komputer. Itu juga bisa pakai protokol Modbus. Hmm. Nanti Modbusnya bisa outputnya itu nanti ke DCS lagi juga bisa ya. Atau ya rata-rata gitu caranya. Caranya jadi hardnya diambil dulu sama modul ini, terus Modbus keluar, Modbusnya nanti dimasukkan lagi ke DCS. Hmm. Nyam, nyam, nyam. Ini, ini, ini dulu yang pernah saya ajukan juga untuk oximeter ya. Jadi untuk prediktif maintenance-nya oximeter. Jadi tiap oximeter ini 420-nya ke DCS, kemudian kita tapping hardnya, hardnya ini terus dibaca untuk Modbusnya, nah, kita tampilkan di sini. Nanti pembacaannya itu berdasarkan nilai temperatur sama oksigen sel yang terbaca. Kalau nilai temperaturnya tidak hunting, ya, atau stabil, ya, atau masih berfungsi istilahnya, nah berarti pembacaan masih bagus. Kalau temperatur pembacaannya itu sudah mati atau hunting atau tiba-tiba nol, ya, pokoknya nggak sesuai dengan yang dibaca, nah ini bisa jadikan alarm untuk menandakan oximeter ini dalam kondisi tidak bisa dipertanggungjawabkan pembacaan oksigennya. Ya, masih alarm aja. Ya. Nah, contoh lain misalnya yang sudah dibikin oleh ini kebetulan ya siapa ya? Ini Emerson ya, Emerson. Emerson ini dia sudah pakai wireless transmitter ya, wireless transmitter. Jadi wireless transmitter ini ya itu kalau dia cuma mengirim data 420-nya aja ya rugi ya karena dia sudah bisa baca semua parameternya. Ya, jadi transmitternya dia itu otomatis yang ditransmitkan datanya itu atau dikirimkan datanya nggak cuman pembacaan hasil pengukurannya aja. Jadi kalau misalnya dia wireless multivariable DP transmitter tadi ya dia kirim datanya nggak cuman flow-nya aja, tapi ada pressure-nya, ada temperaturnya, ada flow-nya. Dan terus yang Coriolis itu kalau dia sudah wireless ya berarti yang dikirimkan nggak cuman flow-nya aja tapi juga viscosity-nya, temperaturnya, pressure-nya juga bisa semua dikirim. Dan nanti semua itu dimonitoring di CCR. Ini sudah ada, ya sudah ada. Nah, kalau mau beli ya ini monggo. Ya.
Ya sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya, saya mau memperkenalkan kalau di transmitter-transmitter yang mungkin ya, mungkin yang kalau kita baru-baru sudah beli, ya, itu apa, ada fasilitas seperti ini. Ya, saya khawatirnya mungkin banyak yang belum tahu kalau transmitter-transmitter itu kenapa harganya mahal dan bukannya tambah murah tapi malah lebih mahal. Ya, salah satunya dia ada fitur-fitur yang seperti ini. Jadi eman-eman kalau nggak dimanfaatkan, ya bisa menambah, ya apa istilahnya ya, menambah nilai, ya. Nilai bahwa mengurangi pembelian transmitter lain. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau tanyakan, monggo. Monggo rekan-rekan yang ingin bertanya untuk PGD Mas Ilham instrumentasi. Ada yang bingung apa ada yang mau tanya, monggo. Oh ini ada. Oh terima kasih Mas Ilham. Itu Menurut, dari Mas oh, Ahmad suhu ini suhu, Wahyudi. Suhu, suhu. suhu Mas Yudi, ya. Ya, suhu panas tadi gini. Ini high voltage itu. High voltage. Oh, Hmm. oke. Ada yang mau tanya lainnya apa? Ada yang mau mudeng? Ada yang nggak mudeng? Dan teman-teman yang nggak mudeng bisa ditanya ini. Soalnya kemungkinan ke depan dibuat offline yang ini ya Mas. Oh belum, bukan. Yang offline, Oh bukan. ini ya ini nggak punya barangnya nih bro. Ini Oh ya Pak. mehong-mehong semua nih. Ini barangnya, Meong-meong. mehong. Ini kalau ada PGBS yang nggak punya Mas. mau hibah unit ya mau nggak apa-apa. Yang offline nanti insya Allah ini masih masih nunggu duit dibikin untuk simulator Woodward 505 yang tipe lama. Jadi kalau nanti dijadikan simulator dan teman-teman bisa nyoba-nyoba berapa mode-mode di Woodward 505 secara offline bisa, ya. Jadi disimulasikan kayak seakan-akan terhubung ke turbin sama generator yang lagi running. Offline-nya itu nanti. Loh, metu kabel bisa nih. Loh, metu kabel. Iya, ada lagi yang nanyakan Mas Heldi bingung apa mudeng? Ya, ya, Masih masih bingung dulu. ya, apa-apa. Kalau bingung berarti kan nanti belajar lagi lah. Ya, ini mau nanya, suhu gimana? Bisa kan? Ini nanya monggo. Monggo Mas Aldi. Untuk yang oksigen analyzer itu, misalnya kan kalau kita mau ngecek gitu kan, nggak tahu errornya gimana. Berarti dari temperatur itu ya Pak? Ya, bisa. Punya Heeh. punya hard komunikator kan? Belum ada di unit ya Pak. Halo, Iya, Punya. iya halo, maksudnya. Suruh minta Fitra lah. halo, Mas Ton. Halo. Ya, siapa itu? Halo. Iya Mas Heldi, ya Mas Heldi. Ya, Betul. Heeh. eh, Jadi pakai hard berarti dari komunikator temperatur biru. itu Pak ya? Ya bisa. Intinya gini ya. Intinya itu Ah, tadi ini saya nerangkan hard ini, ya. Selain dia bisa dibaca keluar, ya. Ini kan bisa dibaca keluar, ya. Kemudian yang kedua, pembacaan totalnya, maksudnya yang hasil hasil outputnya itu berarti dia kan dipengaruhi parameter lain, ya kan? Nah, parameter lainnya ini harus semua normal semua, baru bisa dipertanggungjawabkan outputnya. Misal oksigen konten, dia keluar berapa persen. Ya. Nah, ini itu pembacanya bisa dipertanggungjawabkan kalau dia oksigen sel milivoltnya itu apa benar, ya. Temperaturnya juga benar, maksudnya benar itu ya nggak hunting, nggak nol, nggak nggak high ya. Cold junctionnya itu juga benar. Cold junction itu temperatur di terminalnya sini, pemasangan terminal itu juga benar. Jadi eh, multivariable transmitter ini selain yang pertama itu kita berusaha apa ya
berusaha untuk mengambil pembacaan parameter lainnya, dan mengefisiensikan penggunaan transmitternya dengan membaca variabel lain yang ada di dalamnya, ya. Yang pertama itu, dan yang kedua, multivariabel transmitter ini itu untuk bisa dipertanggungjawabkan outputnya itu benar, maka parameter yang lain itu harus dinyatakan benar, ya. Dicek pakai hard communicator. Iya Mas, Mas Yaldi, kemungkinan bisa dicek di lainnya ini ya. Kalau Oke, oke baru. siap-siap. Yang lain udah. Uslik, uslik, uslik. Oh, iki Mumet, Mas. uslik. Mumet ah. Okta barang ya enak ya. PLN NPS. Waduh. Ini Mas Mas PJBS ini. Masih masih PJBS Mas ini Mas Fitra ini. Oh, iya iya. Iya iya. Ada lagi yang mau tanyakan. Ini wah ini orang NP nih. Waduh. Sama ini nih. Wah, ini supervisor nih enggak berani tanya saya ini. Monggo Mas Zainu sama Mas Bambang. Duh, oh Mumet Mas, Melayu Zainu. ngapunten Mas. Waduh. Mas Bambang, Mas Zainu, saya menanyakan, Tes, tes, tes. Semoga siapa sehat kita terus sih? Pak dosen. Ya masuk, masuk. Masuk. Tuh, masuk. Tuh. Tas, 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 tas. Dor, Andor, Oh, David. sengkang. Sengkang, ini sengkang. Dua, sengkang. Andor. Iya, sengkang. Bisa kan? Ya, Su. Mau tanya, Dor. Ya, mau jawab saya. Kalau temperatur pembacaan kan itu dari pembacaan masuk di AI ya. Ya, AI. Ah, apa perbedaannya, Dor? Kalau temperatur ditambahkan lagi transmitter di lokal, baru langsung ke AI dengan yang langsung transmitternya di modulnya itu, Dor. Oke, Apakah pengaruh di pembacaan itu, Dor? oke. Sip, sip. Thank you, Dor. Siap, siap. Jadi misalnya ini, Mas. Misalnya ya, sampean di satu flow, misalnya di minyak ini ya, minyak ya. Ya. Ini ada minyak, aliran minyak, oke. Sampean pasang juga sensor suhu ya, suhu, oke. Misalkan suhunya sampean ini baca 40 derajat, oke ya, 40 derajat. Transmitternya suhu baca 40 derajat. Nah, terus di Coriolisnya sampean, Coriolisnya sampean itu baca 45 derajat. Kira-kira yang sampean pilih yang mana? Yang 45 apa yang 50? Yang di 45, yang di lokal. Loh, enggak, gini loh. Misalnya kan, ya ini kan ada line-nya minyak ya, di Coriolisnya ini ya, ada line minyak ya. Oke. Itu ada RTD-nya juga di situ. Oke. RTD-nya itu baca 50. Oke. Nah, terus sampai cek di hard communicator, temperatur yang terbaca di Coriolis ini 45. RTD-nya baca 50 yang masuk ke DCS. Yang benar 50 45. Kalau secara langsung ya, ya 45-nya yang dari alat hard itu. Nah, kalau umumnya kan bacanya kan yang apa namanya? Yang dijadikan patokan yang 50 kan, yang beda beda RTD kan ya. Ya itu Dor, Ah, perbedaannya 50. itu. Nah, gini, jadi kalau misalnya sampai pilih yang 50, ya, berarti kan tidak mengakui suhu yang 45 di flow ini bener kan, akurat kan, tapi nggak mengakui kan, ya toh? Nah, tapi sampai mengakui flow-nya bener, ya kan? Flow meternya kamu baca, kamu anggap bener lah, itu sudah tidak konsisten. Artinya kalau kita mem- apa, membenarkan pembacaan flow meternya,
ya, maka pembacaan semua parameter di dia harus kita benarkan. Nah, berarti RTD-nya yang luar itu yang seharusnya mengikuti pembacaannya di Coriolis. Ya, betul, Dor. Itu ya. Heeh. Kecuali kalau memang flow-nya sampean anggap nggak bener. Kayak tadi LD tadi. Oximeternya itu dianggap ngaco. Nah, berarti temperaturnya kemungkinan yang nggak bener. Itu. Jadi ya aku nggak bisa, aku jawabanku ya nggak bisa milih gitu loh. Tergantung mana mana yang dianggap bener gitu. Misalnya kan yang flow meternya kamu anggap nggak bener. Oh nggak benernya kenapa? Gara-garanya ini line-nya ini tak ukur temperaturnya 50, tapi dia terbacanya 45. Oh, berarti ada sesuatu di Coriolisnya ini sehingga dia membaca temperaturnya nggak akurat. Eh, atau bukan pengaruh ini, Dor ya? Panjang kabel sensornya itu yang mempengaruhi pembacaan. Enggak lah. Enggak ya? Kalau RTD kan sudah dikompensasi ya panjang kabel itu. Tapi Soalnya di sini, jarang kok, jarang, jarang. tapi sini pakai dia, Dor. Makanya saya tanyakan lagi, Dor. Jadi Mhm. optimal yang mana, Dor? Harus pakai transmitter lagi atau Mhm. langsung? Karena kalau pakai transmitter lagi itu butuh biaya lebih kayaknya, Dor ya. Wah, super slow. Kamu apa? Volumeternya pakai ini, apa Coriolis lah? Enggak, untuk ini temperatur elemennya di sini, Dor. Dia harus pakai transmitter dulu di lokal. Oh, 420 berarti ya. Ya, 420. Oh, ya Dari itu agak, 24. iya agak apa namanya? Ya, emang harus kalibrasi kalau 420 agak susah emang. Oke, Dor. Itu saya mau sering-sering aja, Dor. Siap, siap. Mau turun, cengpang. Makasih, Dor. Jalan-jalan ke Sengkang, Dor. Ah, Oh, tak kira apa Antun Mas David? Jalan-jalan ke Sengkang. Oke, tadi yang Aman, tanya Pak. jangan lupa ngisi ini ya. Yuk, apa Mas namanya? Yudi, Nama, NID, sama unitnya ya. Mas Yudi, Mas Yudi. Ahmad, Sudah. Mas oh, Yudi udah. ada. Tinggal yang Mas Heldi Belitung sama David. Tak orek, ben oleh piro mang? Nah, itu Ketemu apa piro mang? 50.000 untuk 4 Wih, orang yang wis ketemu. beruntung. Ini rek, takon rek. Wis takon sembarang nggak apa-apa wis. Apa sembarang? Takon nomor telepon ya tak apa-apa. Takon kewu lho. Suhu Fitra, Okta kawannya ya boleh Okta ya. Uh, ya Nuro is bagian muadzin deh. Bro, metu ya dah, bro. Hmm. Lainnya ada yang tanya 50.000. Rofik. Muhammad Rishanto siapa? Untuk Safiro yang kontakon. Karena Artinya magang. udah sangat jelas. Mungkin bisa dilanjut nanti lagi ya untuk bulan bulan Maret kalau nggak salah ya. Next. Insya Allah, kalau nggak Februari Ya. akhir ya Maret. Nunggu alatnya selesai dulu. Oke, siap. Mungkin Dor, mau bisa. tanya, Dor. Oh, Ini, ada lagi. Pak. Wah, seratus Eh, ribu. Ini. apakah teman-teman dari UP masih bisa ke pusat, Pak, untuk pelatihan? Oh, oke, takut Dimas. Ini kudu takut dengan aku. Oke. Kalau Sengkang ya, Mas? Halo? Iya, Pak. Nah, Bengkang. Iya, Pak. nah, nah, untuk yang sekarang infonya itu kan pengembangannya udah masuk ke PJBS lagi ya, di PLN PS lagi. Cuma masih di follow up lagi untuk apa namanya itu kayak dana-dananya itu loh, KSPPD dan lain-lain. Nanti takutnya belum clear, terus harus gimananya itu belum dapat. Nah, mungkin nanti tak infokan lewat OA aja ya. Kalau misal ada PGD yang ke kantor pusat, nanti tak infokan aja.
untuk orang-orang yang bisa ikut ke kantor pusat gitu. Oh iya Pak, terima kasih informasinya Pak. Iya, siap. Soalnya kita baru pertama kali ikut UP ini Pak. Ya, Wah, soalnya jos. sebelumnya itu kan ditanganin NP semua Mas untuk pengembangan. Jadi kita terima jadilah intinya kayak kita cuma ngasih manpower aja. Nah, sekarang untuk pengembangannya udah dikembalikan ke PJPS atau PLN NPS ya sekarang. Nah, nah ini yang belum dapat itu ininya apa namanya kayak teknisnya itu loh gimana. Loh, yang penting kita pasti udah pasti untuk menangani pengembangannya. Nah, makanya nanti insya Allah tak lewat OA itu udah tak ini. Sekarang AMS ya kalau nggak salah, nggak pakai OA, AMS apa ya? Oke, Tursun Pak, makasih Ye, Pak. siap. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oh ini, Yang dari NP, Mas Mas David Bambang. tadi belum ngisi ininya Mas. Iya Pak, nanti saya isi Pak. Siap. Oke, Pak. Ada yang Mas Oscar ya, Mas Oscar. Butuh diajak gitu Pak dari blog Pak. Mas Ilham, Ya, masuk. kalau buat ngukur flow portable, apa ada alatnya ya Mas? Low portable kalau di kantor pusat pakai ini, Mas. Ultrasonic yang PT 878. Pakai ini, parametrik. Nah, kayak gini, Mas. Kayak ultrasonic ditempel-tempel gini, klem. Ada. Saya dulu sering pakai ini juga, lumayan akurat kok. Buat kebocoran valve bisa ya ini Mas? Bocoran valve itu berarti ngukur flow sebelum dan setelahnya valve. Ya, iya Mas. Hmm. Ini masalahnya. Kalau pasang sebelum valve, berarti kan ini gini, ultrasonic itu cara kerjanya itu dia harus medianya itu full, Mas. Ya, medianya ini, ya, misalnya ini gambarnya ya, media fluida di dalamnya pipa ini harus full. Ya. Sedangkan kalau kita pakai valve untuk mengukur kebocoran, kalau sebelum valve full kan, berarti bisa terbaca. Tapi setelah valve-nya kan nggak full. Kalau kebocoran ya kan kecil kan. Nah, jadi kemungkinan besar kalau dibaca di setelah valve itu nggak bisa. Nah, terus metodenya gimana? Kalau yang sebelum valve lah, sebelum valve itu bisa Mas, bisa dipakai. Ah, flow itu kan kalau dia ultrasonik ini kan bisa baca kalau ada aliran kecil kan ya. Kalau ada alirannya. Nah, kalau bocor kan berarti ada aliran meskipun dia kecil kan. Nah, ini berarti bisa dipakai tapi sebelum valve Mas. Ininya sebelum. Bisa bisa dipakai tapi sebelum valve. Rata-rata itu kadang ada yang bawa kayak gini, ngukur kebocoran valve, malah ditaruh di setelah valve. Setelah valve nggak bisa, karena fluidanya nggak penuh. Yang bisa itu sebelum valve, ya. Nanti di pembacaan ultrasoniknya ini ada namanya time up sama time down. Time up itu waktu yang diperlukan sinyal ultrasonik dari sisi upstream ke downstream. Terus yang time down kebalik. Downstream ke upstream up itu, terus yang down itu dari downstream ke upstream. Nah itu kalau nggak ada flow artinya tapi tetap tidak penuh Mas ya, jadi misalnya valve ini nutup full close ya, nggak ada flow, itu yang waktunya mantul, ini kelihatan gambar, kelihatan jariku ya, jari ini ya, mantul dari sini ke sini
sama waktu mantul dari sini ke sini itu sama. Itu flow-nya nggak ada, tapi fluidanya ada di dalam penuh. Ya, tapi kalau sudah bocor sedikit, ya nanti itu ada aliran dikit dan seret, nah, nanti dia akan berubah nilainya beda. Bisa Mas, portable flow ultrasonic bisa, asal dipasang di sebelum valve ya, perlu diperhatikan. Oke, siap. Terima kasih Mas Ilham. Nggih. Imang sapa imang? Oleh saya ketahui loh. Lo Ferry malih. Ada lagi? Kalau tidak ada, sudah dicukupkan. Ya, Ini tadi bisa. siapa yang nanya? Uslik tadi. Ya, Mas M. Uslih Rizal. Lah Uslik tuh tak kira siapa. Gak apal suaranya. Oke, mungkin bisa dicukupkan ya sebelumnya. Udah dicukupkan? Ya, Mas, bisa. boleh tanya? Nggih, Oh, ada monggo. lagi. Nih, Monggo. itu Mas mau tanya kalau komunikasi Mosbas itu gimana Mas? Kita lihat itu error atau enggak gimana Mas? Modbus. Iya, kalau boleh tanya Mas. Ya, Modbus. Ini siapa yang nanya ini? Mas. Arif Mas. Dari Oh, Mas PLTU Andi. Tidore. Oh, iya, iya, iya. Modbusnya pakai TCP apa RTU? Yang pakai LAN apa pakai dua kabel? Pakai yang 485 Mas. 85. Sudah punya ini. Kalau alat komunikasinya udah ada Mas yang dari USB ke Mm-mm. 485-nya. Cuma Pakai kan yang ini. iya Mas, pakai itu. Nah, beli lagi ya. Yang ini aja ya. Yang ini aja ya. Webshare. Oh, Nah, oke 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 oke. khawatirku punya sampean yang ini nanti pas posisinya error. Ini Tokopedia Surabaya 198. Oh, siap Mas, Tukokno siap. Dor, Ah, tukokno to. iki aku lagi pesen ya. Yo iya pesen wae, langsung kirim ya. Loh, 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 loh. Ya, piro sik toh deh. Iya Itu itu kalau tadi. sistem paralel gimana Mas? Misalkan dalam sistem paralel ke DCS ya Mas ya. Itu kan yang Oh, multi-function di PLTU Tidore itu pakai komunikasi RS485 itu Mas ya. Nah, di situ hmm, kan dipasang resistor kan Mas. Lah, hmm, salah di tengah-tengah itu ada multifunction yang nggak ngirim data ke DCS gitu Mas. hmm, Itu kendalanya apa ya Mas? Ya? Kalau boleh tahu Mas. Soalnya hmm, ini di sini nggak bisa benerin juga. hmm. Berarti sama pakai multi point drop itu ya, multi point ya. Jadi dua Iya kabel Mas. diparalel ke alat lain, paralel lagi ke alat lain, paralel lagi sampai ujungnya ke DCS ya. Iya, Oke. Yang ini saya sudah menemukan satu alat yang dia tidak bisa baca, tapi lainnya pasti bisa baca kan ya. iya Mas. Oke. Jadi yang dia nggak baca, yang nggak bisa baca tadi itu kabelnya menjamper dulu ya, nggak masuk ke dia ya. Iya, saya Oke. jumper pakai AVO kebaca kemudian dia nggak kebaca lagi gitu Mas. Kayak delaynya lama gitu. Mm-mm. Di DCS-nya sudah tahu setting baud rate-nya, terus parity dan lain-lainnya Belum Mas. belum. Di DCS-nya sudah lihat settingannya. Itu kalau lihat settingannya di mana Mas ya? Kita mau tahu alamatnya yang terpasang di multifunction ke
DCS itu gimana Mas ya? Kok boleh tahu? Ya. Jadi tergantung DCS-nya, Mas. Misal ya, misal ini sudah ada ini. Bentar. Ini kemarin dia anggrek, contoh yang dia anggrek. Ini contoh dia anggrek, DCS-nya ini pakai Holias Ecom. Dia sama-sama Modbus juga. Nah, ini ada settingannya, Mas. BFP, PAVN, dia addressnya 23458, terus settingan channelnya ini. Ada baud rate, bentar ya, masih ada ya. Ya, lanjut sebentar. Ya, jadi seperti ini Mas ya konfigurasinya ya. Ada slip 1, 2, 3, ada masternya. Jadi di Modbus RTU hanya boleh ada satu master. Oke, sampean ini yang error ya. Iya, Ya. di tengah. Nah, ini sampean kan sudah lepas yang ini. Salah. Sampean kan ngelepas kabel yang ini kan. Iya, Ya, tak lepas. terlepas. Jadi tetap tetap terhubung sama yang nomor 2 aja ya. Iya. Eh, kayak gini ya. Jadi terhubung sama yang ini aja. Nah, caranya gini Mas, caranya. Sampean sudah punya alatnya tadi toh. Iya, udah. SPT 185. Nah, itu coba beli yang bagus kalau ada. Iya, apa sih gak sedunggahan lagi. Hmm. Loh, oh, ya apa sih orang gak bisa. Nah, sama yang ini. Jadi ini sampai kan menjumper yang ini kan ya, sudah dilakukan ya, jumper Udah. yang 3 nggak keluarkan. Nah, ini sampean hubungkan sama yang tadi ini. Oh, berarti kita tes sendiri ya di luar berarti Betul Mas ya. sekali ya, ya. Nah, Dito salin gambar ya, ono iki. Ya deh. Kalau resistor itu ngaruhin nggak Mas? Nilai resistor yang terpasang di rangkaian
RS45 itu Mosbasnya Hmm. itu. Ya, itu pengaruh sebenarnya, juga pengaruh juga. Cuman nggak terlalu signifikan kalau misalnya sampean sudah tahu nilai awalnya, ya, Ya. itu kalau kamu ukur tetap sama, ya udah, nggak terlalu masalah. Ya, ya. Nah, jadi kan sampean ukur sendiri kayak gini nanti, ya kan? Terus terhubung ke laptop ya, Oh ya, terhubung ke laptop. Nah, sampean harus tahu settingannya ini. Settingannya itu alamatnya kayak, alamatnya itu ya Mas ya. ya alamatnya kan kayak gini. Kalau misalnya yang saya di tadi itu di Anggrek, nah ada device address-nya. BMP1 misalnya Dewa 102, ya kan? Terus dia konfigurasi settingnya, baud rate-nya 19200, data bit 8, parity even, stop bit 1. Empat parameter ini harus tahu. 5 sama device address-nya juga. Ya. Oh, oke Nah, Mas. kalau enggak tahu Mas, ada solusi lain. Ya. Yang penting sampean connect dulu, sudah punya alatnya tadi, konverternya, sampean pakai software ini. Ada di itu YouTube saya ada, bisa bisa itu. Nah, ini. Kalau mau nanti saya kirimkan ini nih, ya. Boleh Mas, dikirim Ini Mas. sudah saya buatkan dulu untuk auto detect. Jadi dia nanti bisa milih Kebaca Mas. nilai. Ah, kan ada serial, komnya sudah sampai pilih, terus baut rate-nya ini, cuman masukkan semua atau ya jangan semua lah. Yang terkenal itu yang 9600, 4800, 19200, 600, 300, 110 ini nggak perlu lah. Oh ya. Sudah berapa ribu. Nah, terus yang ini juga. Nah, addressnya 1 sampai 247. Nanti dia akan men-scanning semua, Mas. Men-scanning ah, semua kemungkinan kemungkinan gabungan semua tadi itu. Oh iya ya Ya, Mas. nah, oke ya, Boleh lebih enak dikirim kayak di gini ya. grup ya Mas ya. Oh, siap, siap. Fernhill ini ya. Nah, tapi minimal pertama sama punya alatnya yang bagus dulu, ya. Oh siap. Ya, bagus dulu. Jangan yang 20.000 ya. Soalnya saya sudah sering Oke pakai oke. itu pas lagi butuh mangkel-mangkel nih mungkin gak kena. Nah, itu rada iya Bang Jan. Mending sekalian beli yang mahal. Tadi 200.000. Saya rekomendasinya yang ini. Udah sering pakai ini. Webshare. Oh, oke oke. Ya. Oke, oke. Aman ya. Oke, paham Mas ya. Jadi dipisah satu sendiri terus dicek ya. Oh siap siap. Oke, sudah selesai itu aja ya. Sudah apa? Asar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Oke. Wis Mas sampean tutup ya. Siap. Mas. Langsung wes ditutup ngono wae, Mas. Oh ya wis ya wis ya. Wis tutup Oke, bener. siap. Cukup. Sun. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Nggih. Dimas. Tutup ya. Ya. Ye. Jangan tutup ya gitu.